Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan membahas materi tentang peradaban Romawi kuno. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang peradaban Romawi kuno. Kami cukup tertarik dengan Romawi kuno karena cukup menarik untuk dibahas. Munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Romus dan Remulus pada 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Maksud dan tujuan kami membahas topik ini karena kami tertarik dengan peradaban Romawi kuno dan ingin mencari lebih dalam lagi tentang peradaban ini. Sistem pemerintahan dalam jurnal organ-organ negara dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Romawi kuno. Romawi kuno pernah menerapkan 3 sistem pemerintahan yang berbeda pada 750 sampai 500 sebelum Masehi. Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama bernama Romulus. Pemerintahan monarki runtuh setelah terjadi pemberontakan oleh Lucius Junius Brutus pada 500 sampai 27 sebelum Masehi. Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini penduduk dibagi menjadi 2 golongan, yaitu patriarka dan plebea. Pada 27 sebelum Masehi, 1953 Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem pemerintahan kekaisaran. Kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan kaisar. 3 elemen utama dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi adalah pemerintahan pusat, militer, dan pemerintahan provinsi. Sistem kepercayaan bangsa Romawi kuno pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh leluhur, dan sebagainya lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian pada masa pemerintahan Tiberius, di masa 14 sampai 37 Masehi, tumbuh agama baru yaitu Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme. Pada masa pemerintahan Kaisar Claudius di masa 378 sampai 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi negara. Berikutnya adalah peninggalan peradaban Romawi kuno. Yang pertama ada Circus Maximus. Circus Maximus adalah arena balap kuda yang terletak di antara Bukit Palentin dan Panentin. Yang kedua ada Tower of Hercules. Tower of Hercules adalah salah satu struktur bangunan yang telah menuai sebagai monumen nasional negara Spanyol. Ini adalah struktur bangunan mercusuar terbesar kedua setelah Firo de Chipiona. Bangunan tersebut juga telah termasuk sebagai salah satu keajaiban dunia menurut UNESCO sejak tahun 2009. Yang ketiga ada Tembok Hadrian. Tembok Hadrian adalah sejarah kekaisaran Romawi di Inggris yang terletak di antara perbatasan negara Skotlandia dan negara Inggris. Panjang kira-kira Tembok Hadrian adalah 117 km, lebarnya 6 meter dan tingginya 3,5 meter. Kondisi peradaban Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah Semenanjung Apennina, atau sekarang dikenal sebagai Italia. Menurut perkembangannya, pemerintahan Romawi kuno dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman Kerajaan Romawi, zaman Republik Romawi, dan zaman Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno, dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia dan wilayahnya, seluas 5 juta persegi pada 117 Masehi. Asal-usul peradaban Romawi kuno menurut cerita rakyat.
Munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seseorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus, dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Dan ini ada daftar pustakanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.